Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan penyelesaian integral secara manual. Berikut adalah persamaan integral yang akan kita cari penyelesaiannya. Dari persamaan ini kita bisa mencarinya menggunakan rumus integral sebagian. Rumusnya yaitu integral U kali dV sama dengan U kali V dikurangi integral V kali du. Selanjutnya pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu U sama dengan X, dV sama dengan cos X kali dx, sehingga kita dapatkan du sama dengan dx dan V sama dengan sin X, sehingga persamaannya akan menjadi X dikali sin X dikurang integral sin X dikali dx. Baik, kita kembali ke persamaan soalnya. Kita masukkan persamaan yang telah kita dapatkan tadi, dan selanjutnya kita integralkan sin X kali dx nya, sehingga berubah jadi min cos X, batas bawahnya 0 dan batas atasnya pi per 2. Selanjutnya terdapat operasi yang bisa kita kalikan, yaitu min dikurang min cos X, sehingga hasilnya tandanya berubah jadi tanda positif. Setelah itu kita jumlahkan hasil substitusi dari batas atas dan batas bawahnya ke dalam persamaan, sehingga didapatkan pi per 2 dikali sin pi per 2 ditambah cos pi per 2 dikurang 0 kali sin 0 ditambah cos 0. Selanjutnya kita bisa melakukan operasi seperti biasa, yaitu pi per 2 dikali 1 ditambah 0 dikurang 0 kali 0 tambah 1, sehingga pi per 2 dikurang 1 didapatkan hasilnya 0,57076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Triatmojo Hadiguna dengan NIM D121191007. Langsung saja, di sini saya akan membuat program menghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan integrasi numerik metode trapesium. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport library math terlebih dahulu. Kita tuliskan from math import cos, pi. Kode berikut ini berfungsi agar cos dan pi dari library math dapat berfungsi untuk mengerjakan fungsi-fungsi cos dan pi dari program ini. Kemudian kita deklarasikan soal persamaan integralnya dengan variabel f. Kita tuliskan f sama dengan lambda x titik 2 x dikali dengan cos X. Di sini kita panggil nilai cosnya atau library cosnya. Setelah itu kita tuliskan A sama dengan 0. Lalu kita tuliskan B sama dengan pi dibagi 2. Di sini kita panggil kembali library yang math yang menyimpan pi. Kedua kode berikut berfungsi agar mendeklarasikan batas bawah bernilai 0 dengan variabel A dan batas atas bernilai pi bagi 2 dengan variabel B. Kemudian kita tuliskan N sama dengan integer input kutip 2, masukkan nilai N sebagai pembagi titik 2. Kode berikut berfungsi sebagai deklarasi pembagi rentangnya, di mana user atau pengguna dapat memasukkan nilainya ke dalam variabel N yang akan disimpan di variabel N ini. Kemudian kita tuliskan H sama dengan B dikurang A. Kemudian
dibagi dengan N. Kode berikut merupakan rumus pembagi interval ke dalam variabel H. Variabel H berikut ini. Kemudian kita tuliskan Tx sama dengan Fa ditambah dengan Fb. Kode berikut merupakan deklarasi variabel Tx yang akan menyimpan rumus dari trapesium berikut ini. Yang mana nantinya rumus tersebut yang kita lihat di sini akan dibagi dua. Yang mana ini adalah bagian yang pertama yang ada pada kode Tx yang ini. Dan bagian kedua ini akan kita masukkan ke dalam metode for atau metode perulangan. Setelah itu kita tuliskan metode perulangannya. For I in range 1 hingga N, titik 2. Kita tuliskan nilai keduanya dari rumusnya. Kita tulis Tx sama dengan tambah 2 dikali Fa, kemudian kita tambah dengan I dikali dengan H. Kemudian kita tuliskan lagi integral sama dengan H dibagi 2 dikali dengan Tx. Pada bagian perulangan ini, diumpamakan bahwa Xi sama dengan A tambah H, dan X2 sama dengan A tambah 2H, dan X3 sama dengan A tambah 3H, dan seterusnya. Hingga kita lihat pada rumus berikut ini, hingga Xn dikurang 1, yang artinya nanti adalah A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali H. Kemudian kita tuliskan outputnya, kita tuliskan print nilai dari integralnya adalah, kita panggil data float, kemudian kita tuliskan persen integral untuk memanggil nilainya yang disimpan di data atau variabel integral berikut ini. Jadi cara kerja programnya adalah kode berikut dikerja terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan nilai Tx, yaitu nilai dari berikut ini, yang setelah ditambahkan dari nilai berikut ini akan dikalikan dengan H dibagi 2, yang kemudian akan dilakukan terus perulangan menuju X2-nya, yang kemudian akan ditambah dengan nilai Tx berikutnya hingga mencapai nilai Xn kurang 1. Setelah itu kita akan melakukan run. Kita masukkan nilai pembagi, yaitu 5. Sepertinya terdapat error pada line 14. Kita lihat dulu. Maaf, di sini harusnya tambah lalu sama dengan. Di sini juga harusnya tambah. Kemudian kita run kembali. Kita masukkan kembali 5. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai integralnya adalah 0,549590. Kita coba dengan nilai pembagi yang lebih besar. Kita copy dulu, baru kita run kembali. Kita masukkan nilai rentang 50. Di sini terlihat bahwa nilai rentangnya menjadi semakin besar. Kita coba dengan 100. Berubah lagi, menjadi semakin lebih besar lagi. Dikarenakan nilai berikut semakin mendekati hasil dari perhitungan manualnya. Yang jika kita bagi dengan rentang 100, maka nilai errornya atau nilai kesalahannya menjadi semakin kecil, yaitu 0,00008 sekian. Coba kita bagi dengan 1000, kita copy lagi. Baru kita run, kita masukkan nilai 1000.
Hasilnya adalah 0,570796. Sehingga berdasarkan hasil running dengan nilai rentang pembagi yang berbeda, yaitu 5, 100, dan 1000, didapatkan kesimpulan bahwa semakin banyak nilai dari pembagi rentangnya, maka semakin mendekati dengan nilai perhitungan manualnya, yaitu berikut ini, 0,570796, dikarenakan jika nilai pembagi rentangnya semakin besar, luas daerah yang tidak termasuk ke dalam wilayahnya atau wilayah integralnya akan semakin kecil, yang menyebabkan persentase errornya semakin kecil pula. Dilihat di sini bahwa persentase error jika dibagi 100 adalah berikut ini, namun jika dibagi dengan 1000, persentase errornya menjadi 0%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.